Aku semua pokoknya. Kembali lagi dengan saya, Lovaik Endahoy. Yang belum kenal dengan saya, ya pasti kalian kenal dengan ini saya, suaminya, Pevita Pierce. Film War of the Arrows menceritakan tentang dua kakak beradik yaitu Nami dan Jae-in yang melarikan diri ketika desa dan keluarga mereka diserang oleh tentara Manchu dari dinasti Qing. Film ini diperankan diantaranya oleh Park Ha-il, Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yeol, dan Moon Chae-won. Anjir, namanya susah banget nih, Korea gitu loh. Sebelum konten spoiler ini dimulai, alangkah baiknya cek dulu dompet aman, tagihan aman, kuota juga aman, pacar juga aman. Takutnya di tahun baru ini ada yang baru. Langsung saja kita mulai. Pada scene awal, panglima tentara sebut saja ayahnya yang telah berkhianat pada negaranya. Mereka dikejar dan ingin dibunuh sampai keturunannya. Sabar. Pemeran utama kita sebut saja Aitupas dan adik ceweknya bernama Rita, biar lebih mudah untuk mengenali sosok mereka. Lanjut. Saat dikejar seekor asu, kedua kakak beradik tersudutkan. Dengan cepat, ayahnya melontarkan panah ke arah si asu untuk menyelamatkan kedua anaknya. Sontak, ayahnya berkata, "Jangan takut Aitupas, kau harus melindungi adikmu." Dengan keadaan seperti itu, Aitupas mengiyakan saja. Pasukan tentara langsung seketika datang ke arah mereka. Seketika itu, ayahnya memberikan panah, di mana panah itu adalah senjata utama dari si Aitupas. Ayahnya menyuruh mereka lari ke hutan dan mencari Kim Moo-sun, yaitu sahabat ayahnya. Dengan formasi mematikan 4-3-3 ala Jose Mourinho, tentara Manchu langsung menangkap ayahnya dan dipenggal kepalanya. Saat peristiwa siaran langsung itu disaksikan oleh si Aitupas dan Rita yang sangat menyedihkan. Dan saat melarikan diri, si Aitupas dikejar oleh anjing dan mereka langsung membunuhnya. Esoknya mereka bertemu sahabat ayah mereka. Si Aitupas memberikan pusaka panah ke sahabat ayahnya untuk disimpan agar kelak ia sudah besar nanti itu merupakan senjata mematikannya. Dengan bernafsu tinggi, sahabat ayahnya langsung mengindrain panah tersebut. Oh, masih 0 kilo ternyata. Mereka dibesarkan seperti anak sendiri oleh sahabat ayah mereka. Kehidupan mereka sebagai anak pengkhianat sangat terbatas sekali. Scene dan hari pun berganti, dia pun berganti dewasa. Semasa tinggal di situ, si Aitupas berlatih dengan keras dan menghabiskan waktunya berburu dengan panahnya. Di situ mereka menikmati hasil buruannya bersama sahabatnya. Saat mereka lagi asik nongkrong, si anak dari sahabat ayahnya datang. Kita beri nama dia Agus saja. Nah, si Agus dengan akal bulusnya mengajak Aitupas untuk minum di shelter Rago. Selagi masih segelas, bolehlah untuk puyeng. Lanjut, tiba-tiba si Agus berkata dengan maksud ingin melamar adiknya, si Rita. Aitupas pun kaget. "Adik gue lu 4 juga anjir." Gelisah dengan itu, Aitupas memberi satu syarat agar Agus, kalau bisa melukaiku, aku akan memberikan restu. Kalau tidak bisa melukaiku, aku dan Rita akan pergi malam ini juga. Dengan tingkat bucin yang tinggi, Agus pun setuju. Saat lengah, Aitupas pun menghajar tanpa ampun. Perkelahian sengit terjadi. Saat itu, si Agus dengan jurus Wiro Sablengnya membuat Aitupas terkapar. Lucunya, si Aitupas muntah ke muka Agus. Apes. Mendengar perkelahian tersebut, ayah si Agus memukul Aitupas dengan sapu lidi Mbak Desi di warung Padang Tini. Malam itu, ayah Agus merestui pernikahan dengan adiknya. Dan acara pun dimulai. Aitupas memberikan sepatu kungfunya kepada adiknya sebagai hadiah pernikahan. Dan saat itu pun si Agus pergi untuk mencari kehidupan barunya. Nasib. Setengah perjalanan yang Aitupas lalui untuk menempuh hidup barunya, seketika Aitupas mendengar gemuruh pasukan invasi menyerang desa, tempat di mana pernikahan itu terjadi. Aitupas dengan gerakan liarnya lari menuju desa untuk menyelamatkan Rita adiknya. Pasukan Qing berhasil masuk ke desa dan mengambil alih serta membantai rakyat desa. Kita lanjut. Saat di tengah perjalanan, Aitupas berpapasan dengan pasukan elit kerajaan Qing. Salah satu anak buah tentara pasukan elit mengejar Aitupas dan ingin membunuhnya. Tidak disangka, malah anak buahnya yang tewas dipanah. Jenderal pun marah dan langsung mengejar Aitupas.
Scene pun berpindah di mana Ibu Agus dibunuh saat mau menyelamatkan Rita. Melihat hal itu, ayah Agus pun marah. Dan scene berpindah lagi dalam pengejaran Aitupas. Saat pelariannya, Aitupas berhasil merobohkan satu persatu pasukan elit jenderal. Saat ayah Agus dalam perkelahiannya spontan dibunuh oleh tentara King. Si Agus dan Rita melihat kejadian itu dan seketika mereka sedih. Saat itu juga mereka dibawa oleh pasukan King yang diikat. Scene berpindah lagi di mana Aitupas masih dalam pengejaran. Salah satu pasukan dipanah lagi oleh Aitupas sehingga jenderal melihatnya arah panah yang datang, dan saat itu juga si jenderal bisa melacak keberadaan Aitupas. Saat melihat keberadaan si Aitupas, si jenderal menggunakan panah khususnya untuk membidik Aitupas. Dengan gesit seperti gasing, Aitupas pun akhirnya terkena panah dari jenderal yang mengenai perkakas panah Aitupas. Aitupas pun roboh, jatuh ke jurang. Saat mengecek lokasi, pasukan tentara King mengira Aitupas sudah tamat. Dan saya juga bingung apakah Aitupas juga sudah tamat. Asunana merlah. Lanjut ke cerita. Semua rakyat di desa berhasil dibawa oleh pasukan King menuju utara. Melihat 3 pasukan yang dibunuh oleh Aitupas, jenderal pun kaget karena strategi pengepungan yang dipakai berhasil dipatahkan Aitupas. Memang Aitupas bukan sembarangan pemanah. Di situ pangeran pun datang dan mengucapkan selamat pada jenderal yang berhasil menguasai desa tersebut dengan tujuan untuk memperluas wilayah teritorial kerajaan King. Ternyata Aitupas belum tewas, dan malam itu juga Aitupas kembali ke desa dan untuk memastikan apakah adiknya masih ada, ternyata Aitupas menemukan sepatu sebelah adiknya yang tertinggal. Saat itu juga ayah angkatnya sudah terbunuh dan Aitupas pun menitik air mata melihat semuanya itu yang terjadi. Scene pun berpindah. Dalam perjalanan, pasukan King membawa tahanan desa dan banyak warga desa yang tewas sekarat karena disiksa. Warga desa mengalami kecapean, urat encok, panas dalam, diare, dan corona. Ketika 3 ekor pasukan King melintasi hutan, sentak saja langsung disambut dengan panah Aitupas. 3 ekor pasukan King jatuh dan roboh. Setelah itu Aitupas mengetahui informasi dari seorang pasukan King yang sekarat. Dari ketiga pasukan tersebut mengetahui informasi dari seorang pasukan King, dan sekarang keberadaan adiknya dibawa menuju utara. Lanjut, dengan ditemukan 3 mayat pasukan, jenderal pun makin kesal dibuatnya. Malamnya, salah satu tentara King melaporkan ulah Aitupas. Pada saat itu, Aitupas tidak membunuh salah satu tentara tersebut karena ingin memancing jenderal agar bisa mengikuti rencananya. Jenderal pun terpancing dan membatalkan misinya, yaitu meruntuhkan desa lainnya, sehingga mereka fokus untuk mencari Aitupas. Pasukan King membawa rombongan warga desa. Seorang komandan memanggil seorang penerjemah untuk menjelaskan bagi siapa yang ingin pulang kembali ke desa secepatnya berdiri dan lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba seorang warga berdiri dan melarikan diri. Dengan rasa ketakutan, satu persatu pun melarikan diri. Ternyata itu cuma jebakan. Komandan pun menyuruh pasukan memburu dan membunuh warga desa yang lari. Di saat itu pangeran atau si Agus berubah pikiran. Dia bangun dan berjalan pulang. Dengan cepat, tentara yang memakai kuda menghampiri dia dan ingin membunuhnya. Namun tidak segampang itu, sobat Indihoi. Serangan balik dari Agus pun mampu tumbangkan pasukan tentara tersebut. Komandan menyuruh lagi pasukan untuk membunuhnya dengan pedang. Dengan mudah si Agus mengibas dia dan jatuh. Komandan pun emosi dan langsung memanah si Agus. Tetapi nih yang panah dari Aitupas nyosor mengenai tangan panah komandan.
Dengan mudah, si Agus berlari dan langsung membunuh si komandan. Melihat situasi yang sudah berbalik, warga desa pun tidak tinggal diam. Serangan balasan dilakukan mereka bersama-sama. Saat itu, Aitupas, Agus, dan kedua teman Amernya berkumpul dan mengambil peta strategi tentara King untuk menyelamatkan adiknya. Pangeran menyuruh pasukan untuk mengikat Rita di luar. Pasukan elit tiba di tempat pertempuran tadi, sehingga hanya melihat mayat komandan, dan mereka heran karena peta strategi diambil oleh Aitupas dan Agus. Sahabat Amer, Agus, dan Aitupas pun pergi ke kemahnya pangeran dan untuk menyelamatkan Rita di situ. Mereka mengatur strategi untuk menyelamatkan Rita pada malam harinya. Di saat pangeran dan Rita sedang berkelahi, di luar tenda pun juga di bawah pimpinan Agus dan temannya, mereka menyerang kemah. Saat Rita ingin dibunuh pangeran, tiba-tiba datang si Aitupas dari belakang dan menancapkan pisau di lehernya, sembari ingin mengancam pangeran dan membunuhnya. Tiba-tiba pasukan datang dan ingin memanah adiknya. Di situ si Agus masuk dan langsung membunuh pasukan tersebut. Si Aitupas mengambil jubah dan membungkus pangeran tersebut dan menaruh minyak tanah agar mau dibakar pangeran. Setelah membawa pangeran keluar tenda, si Rita malah mengelak dan ingin membantu si Agus. Dengan pukulan 5 jari, si Rita pun terkapar dan dengan terpaksa si Agus dan Rita pergi meninggalkan Aitupas sendirian. Di situ Aitupas mengancam pangeran dengan menaruh pisau di lehernya, berterima kasih kepada pangeran agar bisa membakarmu. Si Agus mengambil bara api lalu menggosoknya ke kain sehingga menimbulkan banyak asap. Tiba-tiba si pangeran terbakar dan semua pasukan kaget. Dengan kesempatan itu, si Aitupas lari dan memanah beberapa pasukan, mengambil kuda dan pergi. Saat pelariannya, si Aitupas dikejar dengan beberapa pasukan yang memakai kuda. Pasukan elit datang ke tenda dan melihat si pangeran sudah mati terbakar hangus. Dengan cepat, pasukan elit pergi memburu si Aitupas. Tapi di sana sudah disambut dengan sahabat Amernya, langsung membunuh pasukan tersebut. Mereka tiga berkumpul dan berbicara ingin di mana kita minum lagi ya. Saat mereka berbincang-bincang, pasukan elit datang. Sambil berbincang-bincang, panah pun datang dan menghampiri mereka. Mereka pun sontak kaget dan lari. Mereka lari ke jurang di bawah pepohonan. Saat mereka berlari, teman Amernya satu terkena kapak sehingga dia terkapar dan terbunuh di situ. Temannya satu rela mengorbankan dirinya untuk meloloskan Aitupas. Dengan dipancingnya pasukan dengan teriakan temannya, pasukan terpancing dan semua pergi memburu temannya tersebut. Dengan cepat si Aitupas melompat ke seberang jurang dan menyelamatkan diri. Pasukan elit pun melihat Aitupas di seberang jurang. Menghujaninya dengan beberapa panah. Aitupas berlindung di bongkahan batu. Di saat Panglima mau melompat ke seberang jurang untuk mengejar Aitupas, semua pasukan sudah bersiap untuk menembak. Tapi saat dua pasukan elit lompat bersamaan, satunya tumbang ditembak saat dia mengudara. Semua pasukan elit sedang memanjat tebing. Kepala sabit muncul dari permukaan jurang, mengeluarkan parang dan ingin memotong Aitupas. Tetapi dengan cepat Aitupas memanahnya sehingga dia jatuh ke jurang. Dengan cepat jenderal menangkap tangan kepala sabit. Kesempatan itu diambil Aitupas untuk memanah jenderal, tetapi gagal karena
di seberang jurang ada pasukan yang sudah bersiap memanah Aitupas. Aitupas pun menghindari panah tersebut dan berlari. Si jenderal pun merasa dihina pada saat itu. Jenderal pun merenungi kepala sabit. Sungguh kasihan dia. Tidak banyak waktu, si jenderal pun langsung memburu Aitupas lagi. Saat digubuk di tengah hutan, si Agus ingin mengambil air. Setelah mengambil air, si Agus melihat pasukan tentara ingin memanah si Rita. Tetapi di situ dengan cepat si Agus mengalahkannya. Tiba-tiba muncul dari belakang seorang pasukan lagi, dan di situ dia langsung mendobrak gubuk dan ingin membunuh si Rita. Tetapi dengan cepat Agus datang dan menyelamatkan Rita. Di situ ada pertarungan antara Rita, Agus, dan pasukan, dan akhirnya si Agus berhasil membunuhnya. Scene pun berganti kepada Aitupas, di mana Aitupas sedang meminum air di sungai. Dia mendengar gemuruh suara, yaitu suara harimau. Dengan semangat yang membara dan cicilan pun yang menumpuk, pasukan elit pun mengejar Aitupas. Seorang pengintai pun sudah mengetahui keberadaan Aitupas yang sedang berlari. Dia memberikan kode kepada semua pasukan untuk mengejarnya. Aitupas pun berlari dan jenderal pun mengejarnya dengan pasukannya, di mana si jenderal membagi posisi kiri dan kanan agar bisa mengumpung si Aitupas, dan ternyata panahnya terkena Aitupas sehingga Aitupas pun berdarah. Aitupas pun lari dan menghindar dan bersembunyi di rumputan. Di situ jenderal dan pasukan pun bergegas mencarinya, tapi dengan kecerdikan Aitupas dia memutarbalikkan arahnya sehingga dia pulang kembali menuju aliran sungai. Tiba-tiba pengintai dari pasukan melihat rerumputan yang berdarah. Nah, di situ mereka mengetahui jejak Aitupas sehingga si pengintai melihat Aitupas berbalik arah dan mengetahui Aitupas. Aitupas berada dengan luka dan berdarah. Pasukan elit dan jenderal mengejarnya, memanahnya, tetapi salah sasaran. Tebing bebatuan tidak tahu apa yang dilakukan, dia meneriaki harimau yang tadi dia lihat. Tapi apa daya, semuanya sia-sia. Pasukan elit pun datang dan langsung mengepungnya. Dan di situ ada sebuah drama sedikit. Si jenderal berkata, "Kenapa waktu tadi kau tidak membunuhku? Kau sudah menghinaku." Si jenderal menyuruh anak buahnya untuk memotong kaki dan tangan Aitupas. Tiba-tiba dari atas muncul seekor harimau dan langsung menerkam salah satu pasukan jenderal sehingga dia terpental di batu. Harimau pun yang sangat lapar dan marah membunuh satu pasukan lagi sehingga tersisa 4 orang pasukan. Dengan kesempatan itu Aitupas mengambil beberapa panah yang berceceran di tanah dan berlari. Berkat bantuan anak buahnya lagi, si jenderal beruntung dan hidup. Di situ ada sebuah drama di mana jenderal marah kepada pasukannya karena dia takut, tetapi atas motivasi jenderal dia memberikan kekuatan keberanian kepada pasukannya dan mereka pun semangat mengejar lagi Aitupas. Sementara mengejar, Aitupas memodifikasi panahnya. Panah pertama dia membuat dengan kayu, yaitu panah biasa sebagai umpan, dan panah kedua inilah panah modifikasinya yang sangat keren. Nanti lihat saja di scene berikutnya. Dia menghitung ada 4 pasukan dan yang 4 akhir Aitupas membidiknya dengan panah biasa mengenai kakinya sehingga itu sebagai umpan. Saat itu si jenderal dan salah satu prajurit sudah sangat panik dan bersembunyi dan ingin melihat keberadaan Aitupas. Tetapi salah satu pasukan datang dan melihat pasukan yang terluka. Ternyata mereka kakak beradik. Dengan kepanikan tinggi dia datang kepada kakaknya dan berpelukan. Di situ Aitupas pun melontarkan panahnya langsung menembus badan kakak beradik tersebut sehingga mereka jatuh dan terkapar di situ. Aitupas pun sudah mengetahui keberadaan jenderal yang sedang bersembunyi. Tanpa basa-basi, si Aitupas langsung menembaki panahnya dengan tarikan yang begitu keras dan erat. Hembusan panah pun yang pergi menuju ke jenderal sangat cepat. Di saat itu, anak buahnya melihat berkorban tubuhnya untuk menyelamatkan jenderal. Si Aitupas mengira si jenderal udah meninggal atau belum. Setelah itu,
Dia pergi ke atas bukit dan melihat sungai tersebut. Sungai itu adalah sungai perbatasan, mungkin sekarang adalah perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Dan akhirnya mereka bertemu di padang rumput. Saat Rita melihat Aitupas dengan kuda datang menghampiri Rita dan Agus, tetapi di situ Jenderal masih hidup. Dia mengambil panah dan ingin memanah Aitupas. Sontak Agus pun mengambil panah dan ingin memanah Jenderal, tetapi tangan yang terluka tidak sempat menahan panah dan akhirnya diambil alih oleh adiknya Rita untuk memanah Jenderal. Dengan jarak yang sangat jauh, mungkin perkiraannya meleset. Dengan kecerdikan Rita, dia berbalik panahnya ke arah Aitupas, tetapi ke arah badannya kuda sehingga panah tersebut meleset. Seketika itu si Aitupas jatuh dari kuda dan pingsan. Di situ si Jenderal memanah adiknya Rita dan juga mengenai Agus. Di situ si Aitupas pun sadar dari pingsannya. Saat ingin melihat adiknya Rita, si Jenderal sudah mendekat ke arah Rita. Secara bersamaan Aitupas dan Jenderal bergerak ke arah Rita dan ingin melindungi. Tetapi si Jenderal yang mendapatkan Rita duluan. Sehingga posisi Rita di tengah, Jenderal dan Aitupas. Aitupas menggunakan panah dengan busur yang biasa, sedangkan Jenderal menggunakan panah dan busur yang bagus. Si Jenderal langsung memanah Rita langsung menembus si Aitupas. Aitupas pun terkapar. Aitupas pun bangkit lagi dengan berdarah-darah. Dia mengambil busur panah yang menancap di dadanya dan melepaskannya, sehingga busur itu menjadikan senjata terakhirnya. Saat Jenderal menaruhkan pedang di lehernya si Rita, di situ juga si Aitupas memasang kuda-kuda untuk memanah Jenderal. Di situ terjadi beberapa drama sedikit, di mana Aitupas melepaskan panahnya yang berbelok sehingga melewati Rita dan mengenai Jenderal. Akhirnya Jenderal pun mati dan melepaskan pedangnya. Rita pun datang dan menghampiri Aitupas dan mereka sedang berbincang-bincang tentang ukuran sepatu. Anjing, udah mau mati masih berbicara ukuran sepatu. Setelah itu si Agus, Rita dan Aitupas pulang kembali dengan menggunakan perahu ke negaranya, dan disitu pun film selesai. Dalam film ini kita mengambil hikmah, yaitu persaudaraan sebagaimanapun lebih kuat daripada apapun. Orang kakak rela mengorbankan dirinya untuk menjaga dan menyelamatkan adiknya, dan adiknya juga pun begitu, berusaha menjaga kehormatan kakaknya. Di sini adalah film yang mengutamakan cinta dan kasih sayang tentang persaudaraan. Begitu saja filmnya. Bagi yang menonton, mohon saya berterima kasih Lovakers kepada penonton yang telah menonton video ini. Terima kasih, nantikan video berikutnya.